Halo Sobat PKU semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran oleh Tutor Sebaya di Dokter 62. Perkenalkan, aku Asetia Zamanha dari Matematika 62. Di sini, aku bakal bahas materi MBL sisi UAS, yaitu determinan, inverse, dan juga pangkat matriks. Determinan matriks dimiliki oleh matriks segi, dinotasikan dengan det A atau A gini. Terus digunakan untuk mendeteksi apakah suatu matriks mempunyai inverse atau tidak, menentukan solusi suatu SPL. Nah, yang pertama, kita bisa cari determinan dengan minor cofaktor. Submatriks, matriks yang diperoleh dengan menghapus beberapa baris atau beberapa kolom. Nah, ini minor, dilambangkan dengan MIJ. Misalkan, aku ambil minor E. Minor E ini berarti kan dia elemennya itu A22. Berarti tadi yang submatriks itu kita menghapus baris kedua, kolom kedua, yang menghasilkan ACGI. Gitu. Yang lain juga sama aja, teman-teman. Terus kofaktor. Kofaktor elemen AIJ adalah bilangan real AIJ dengan E. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah jika I plus J itu ganjil, berarti nilainya negatif. Kalau I plus J itu genap, berarti nilainya positif. Nah, ini contohnya untuk menentukan determinan matriks. Maka pilih sembarang kolom atau baris. Nah, kita pilih baris atau kolom yang banyak memuat nilai nol. Aku langsung aja ke contoh. Nih, misalkan kita dikasih matriks ini, terus kita pilih baris yang banyak nolnya, berarti yang ini, 0, 1, 0, 1. Nah, kita tulis ini 0, 1, 0, 1. Terus minornya adalah, ini kan berarti elemennya A21. Berarti kita hapus baris kedua, kolom pertama, menghasilkan 210, 110, dan juga 421. Yang ini juga sama, yang ini juga sama, dan ini juga sama. Nah, kita pakai cara tadi buat tentuin negatif dan positifnya. Ini kan tadi A21, berarti dia ganjil, berarti negatif. Ini A22, dia genap, berarti positif. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, ini 0 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, sebenarnya kita tuh bisa nggak ngitung matriks determinan matriks ini dengan cara melihat apakah ada baris atau kolom yang kelipatan dari baris atau kolom yang lain. Misalkan ini, kita lihat nih, ini 1012, 1012. Nah, berarti ternyata kolom ketiga dari matriks ini itu kelipatan satu dari kolom pertama. Jadi kita nggak usah ngitung, langsung aja teman-teman. Ini berarti matriks determinannya 0. Nah, sifat determinan. Determinan A itu sama aja dengan determinan A transpos. Karena ya nilai elemen-elemennya di dalamnya itu sama. Terus determinan A dikali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Jika ada baris atau kolom yang semua elemennya 0, berarti determinannya 0. Jika ada baris atau kolom yang kelipatan, nah ini yang tadi aku bilang teman-teman, dengan baris atau kolom yang lain determinannya 0, jadi nggak usah dihitung. Terus kita juga bisa ngitung determinan pakai matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Kita OBD-in dulu, habis itu kita mengalihkan diagonal utamanya, terus dikaliin juga sama serangkaian OBD yang udah kita lakuin. Nah, serangkaian OBD itu nilainya gimana? Nah, ini ada di poin 6, 7, dan 8. Kalau misalkan EIJ itu min 1. Kalau EIK itu K, EIJK itu 1. Nah, ini yang perlu kita hafalin. Terus, bila matriks A memiliki n buah baris, maka DKA sama dengan K di pangkat n determinan A. Misalkan, 2 dikaliin determinan A, nah matriks A-nya itu berorder 3. Berarti 2 dipangkatkan 3 dikali determinan A. Gitu. Jadi n-nya itu menunjukkan banyaknya baris pada matriks tersebut. Nah, ini yang tadi aku bilang, kita ngaliin diagonal utamanya, kita bikin
OBD-in dulu menjadi ini segitiga atas. Setelah kita OBD-in, ini diagonal utamanya hasilnya min 21. Nah, ini kita pakai sifat yang tadi, EIJK, EIK, dan juga eh, EIJ gitu. Oke, ini satu dikali determinan A, berarti hasilnya min 21. Nah, kalau misalkan kita ngelakuin OBD, itu jangan lupa acuannya itu harus satu. Sebenarnya nggak harus, tapi biar gampang, biar kita tidak dia tidak menemukan pecahan dan seringkali kalau kita menemukan pecahan itu jadinya ngitungnya ribet gitu ya, rawan salah. Jadi sebisa mungkin acuannya ini yang baris paling kiri dan juga kolom pertama ini harus satu gitu. Misalkan di sini dua, berarti bisa kita OBD-in dengan E13 ataukah misalkan dibagi dengan dua biar ini satu. Next. Inverse matrix. Matriks tinggi dikatakan matriks yang memiliki inverse bila ada matriks B sehingga AB sama dengan B, A sama dengan... Nah iya, matriks A dikali B atau matriks B dikali A yang sama dengan matriks identitas gitu. Terus matriks B ini disebut matriks inverse. Jadi B sama dengan A inverse. Matriks segi yang tak memiliki inverse disebut matriks singular. Cara mencari inverse. Yang pertama ada metode matriks ajoin. Ini satu per determinan A dikali C transpose. Nah, C-nya itu adalah kofaktor elemen dari A. Yang kedua ada metode penghapusan. Nah, biasanya aku lebih suka pakai metode penghapusan kalau matriksnya itu banyak nolnya. Nah, caranya gimana? Kita bikin matriksnya itu digandeng sama matriks identitas. Ini matriks yang kita punya, habis itu ini kita gandeng sama matriks identitas. Kita lakuin serangkaian OBD sehingga menghasilkan yang matriks yang sebelah kiri ini menjadi matriks identitas. Nah, matriks yang sebelah kanannya ini merupakan hasil inverse-nya. Jadi ini sifat-sifat matriks inverse. Sebenarnya kurang lebih sama sih kalau ya sifat-sifat determinan, sifat-sifat transpose A diinverskan, terus diinverskan lagi itu jadi matriks awal, terus matriks A dikali matriks B, terus diinverskan itu jadi B inverse dikali A inverse. Terus A transpose diinverskan itu sama aja kayak A-nya diinverskan dulu baru ditranspose, sama aja. Terus determinan A inverse itu satu per determinan A. Nah, pangkat matriks. Notasinya adalah biasanya P kecil terus A. Definisinya adalah order terbesar anak matriks yang determinannya tidak sama dengan nol. Kita membuat matriks itu menjadi eselon baris. Eselon baris tuh kayak gini. Coret aja. Ini eselon baris ini bentuknya gini. Pokoknya yang gini. Gini. Sebenarnya syarat eselon baris adalah elemen yang tak nol kedua itu harus di sebelah kanan elemen tak nol pertama. Nih misalkan ini. Ini kan elemen tak nol pertamanya di sini. Nah, harus di sebelah kanannya di sini. Berarti ini eselon baris. Begitupun dengan ini. Ini elemen pertama yang tak nolnya di sini. Berarti harus di sini. Nah, ini juga sama. Nah, kenapa ini di sini boleh eselon baris? Karena yang penting di sebelah kanan. Kecuali kalau dia di sini atau di sini, itu baru bukan eselon baris. Coba kita lihat yang tidak berbentuk eselon baris ya. Ini. Ini kan di sebelah kiri. Gak boleh. Ini satu kolom, ini nggak boleh, ini bukan eselon baris. Nah, ini juga, ini letak tidak eselon barisnya. Ini juga, ini
bisa kita OBD-in sebenarnya dua tiga. Tapi kan tetap ini bukan eselon baris kecuali kalau kita sudah OBD-kan gitu. Next. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Dengan rumus harus tentukan determinan matriks. Oke. C. Satu min dua tiga. Dua, satu, dua. Tiga, tiga, satu. So, ini satu min dua tiga. Dua, satu, dua. Ke metode Sarus berarti ini kita kaliin. Ini juga. Terus nanti kita tambahin. Berarti ini satu ditambah 18 ditambah min 12. Terus kita kurangin sama yang ini. Ini juga kita kaliin. Kurangi 9 ditambah 6 kurang 4. Nah, ini hasilnya 7 kurangi 11. Sama dengan ini. Pak, determinan ini gini. Jadi ini determinan C-nya adalah 7 min 4 sama dengan 7 min 11 sama dengan min 4. Next. Dengan menggunakan aturan minor cofactor, tentukan determinan matriks. Oke. Nah, kalau dengan aturan minor cofactor, kita cari baris satu kolom yang banyak nolnya. Berarti kita pilih baris pertama. Berarti determinan F sama dengan M12 cofactor 12 juga ditambah M22 M1 sorry ini M11 ya harusnya M11 cofactor 11 ini baru M12 cofactor 12 terus ini M13 cofactor 13 M14 dikali cofactor 14. Nah, kita tulis dulu yang depan-depan ini biar gampang. Ini 3, ini 0, ini 0, ini 0. Ini 1 tambah 1 2 berarti genap, berarti plus. Ini minus, ini minus, ini minus. Nah, karena ini 0, kan kalau 0 ini dikaliin minornya itu pasti bakal 0 kan, teman. Jadi ini nggak usah dihitung. Ini positif. Jadi kita fokus ke yang ini aja. Minor 1 1. Berarti kita hapus baris pertama
Kolom pertama. Berarti menghasilkan 1, 2, 0, 0, 6, 0, min 1, 3, 1, 0. Nah, kita pakai cara sarus aja. Langsung sini aja kali ya. 1, 6, 3, 2, 0, 1. Nah, kita kali yang ini ditambahin. Di situ dikurangin sama ini. Jadi 0, 6, 0, kurangin 0, min 1, plus 0. 6, kali min 1 plus 1. Jadi ini min 5. Berarti ini 3 dikali min 5. Sama dengan min 15. Inilah hasil determinan F. Oke, next. Tentukan inverse dari matriks berikut. Kita pakai cara matriks yang digandeng matriks identitas saja. Langsung aku tulis ini aja. Matriks identitas 1, 0, 0. Ini 0, ini 0. Ini 1, ini 1. Ini 0, ini 0. Kita OBD-in biar ini menjadi matriks identitas dan nanti kita punya hasil matriksnya yang ini, hasil inverse-nya. Oke, kita bikin ininya satu dulu ya, teman-teman, acuannya. Berarti kita bikin OBD 1, 2. Kita tuker baris 1 sama baris 2. Berarti ini min 1, 0, 0. Terus ini 0, 1, 0. Ini 0, 2, 0. Ini 1, 0, 0. Ini nggak berubah. Tulis lagi. Nah, kita tinggal bikin ini jadi 1, ini jadi 1, ini juga jadi 1. Berarti kita bisa langsung ini. Kita bikin min satunya jadi 1, berarti S1 min 1. E2-nya setengah, biar jadi 1 kan. Terus E3-nya 3. Nah, ini jadi 1. Ini 0, ini 0. Ini 0, ini min 1. Ini 0. Terus baris 2-nya dikaliin setengah. Ini 0, ini 1, ini 0, ini setengah, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1. Ini 0, ini 0. Oke. Ini 1/3.
Nah, karena sebelah kirinya udah matriks identitas, berarti kita punya hasil inverse-nya itu yang ini. Berarti D inverse sama dengan 0 - 1 0 setengah 0 0 0 - 0 sepertiga. Inilah hasilnya. The next. Tentukan pangkat atau rang dari matriks A. Kita pakai cara ngeombedein ini buat jadi eselon baris. Nah, aku pilih kita bikin aja jadi matriks segitiga atas. Karena ini acuannya udah satu, gampang nih teman-teman. Bedain biar ini 0, berarti E21 dikali -1. Terus ini E31 dikali -2. Baris pertama nggak berubah. Tulis lagi. 1, 2, 3. Ini -1 kali 1, 1 tambah -1 kali 1 -1 tambah 1 0. -1 kali 2 -2 tambah 0 -2. -1 kali 3 -3 tambah 3 0. -1 kali terus yang ini -2 kali 1 -2 tambah 2 0. -2 kali 2 -4 tambah 4 0. -2 kali 3 -6 tambah 6 0. Dan ternyata kita udah punya bonus, ininya udah langsung jadi 0. Berarti ini udah eselon baris. Ini eselon baris ya. Nah, tinggal kita hitung berarti baris yang tak nolnya itu ada berapa? Ternyata ada dua, baris satu dan baris dua. Berarti PA-nya itu sama dengan 2. Yeay. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat, semoga bisa lebih paham, dan semoga nilai UASnya memuaskan. Sampai jumpa di video pembelajaran di dokter berikutnya. See you.